Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, di mana saya di sini akan membahas bola lebih panjang daripada di TikTok atau di Instagram. Selamat datang di channel Onside Trap. Wih, keren ora sih? Onside Trap. Biasanya kan offside trap, ini onside trap. Ada mungkin channel-channel lain seperti Box to Box atau Regista atau dan lain-lain. Nah, sebenarnya channel ini merupakan wadah saya untuk belajar, memahami, sambil saya membaca, sambil saya melihat pertandingan dari sudut pandang saya seperti apa, dan saya tuangkan di sini. Jadi ya untuk yang menonton ingin mengevaluasi, Mas kenapa channelnya seperti orang sedang klarifikasi di ruko yang gelap? Karena memang saya check out poster cuma belum datang teman-teman. Tapi ya di kepala sudah ada topik yang ingin diomongin, ya udah diomongin aja dan dibikin video aja dong. Ini nanti akan ada poster dengan nuansa bola pastinya. Ada ada Messi di sini, Pedri, mungkin Kamavinga akan sekitar 2 meter lebarnya. Kita akan pajang itu Kamavinga. Dan di hari ini dunia sedang dunia kecuali fans-fans Inggris selain Arsenal sedang berbahagia atas masuknya Arsenal di final Liga Champions Budapest setelah 20 tahun. Terakhir final mereka adalah 2006, di mana di sana Henry masih aktif bermain, Arsene Wenger masih melatih, dan Almunia masih kaget kok tiba-tiba dia harus main menggantikan Lehmann yang benar-benar apa ya, ceroboh mungkin ya. Dan ini menjadi uh, minggu yang menyenangkan sepertinya buat fans Arsenal, karena kemarin di malam sebelumnya City berhasil ditahan imbang oleh Everton. Sebenarnya nyaris kalah, tapi ya lagi-lagi memang City itu selalu apa ya, selalu ngantuk di pertahanan. Saya nggak tahu ini, mungkin kalau Arsenal benar-benar berhasil juara, legenda mereka adalah Mark Guehi. Mark Guehi memberi giveaway kalau memang laga kemarin adalah penentu ya, tapi masih ada laga berat Inggris lainnya kayaknya. Dan Arsenal lolos. Jujur saya pribadi hanya menonton pertandingan ini di 10 menit terakhir. Dan saya bersyukur telat bangun untuk pertandingan yang sudah bisa dianggap membosankan ini. Bahkan kalau pertandingan ini di dalam mimpi itu boring man, shit. But congrats for Arsenal. Banyak sebuah decision yang dipertanyakan, terutama di pihak Atletico ya, seperti pelanggaran yang dilakukan Griezmann, pelanggaran yang dialami Griezmann. Itu sebelumnya memang ada pelanggaran ketika Gabriel dihajar siapa ya, itu Sorlot atau Pubil, saya kurang tahu. Harusnya yang jatuh itu pemain Atletico, tapi yang kesakitan Gabriel. Nah itu. Dan ada satu kans emas dari Guilano kalau saya dilihat di highlight tadi, dan tidak gol. Wah, itu membuat saya sangat kapok. Atek kon, salahmu kon, haram bol, haram bol ketemu sing luwih haram. Itu kalau bahasa Inggrisnya, you got taste your own medicine. Kamu merasakan apa itu pil pahit yang biasa kamu kasih ke orang. Dan itu adalah Atletico Madrid. Saya tahu mungkin fans Inggris sebenarnya sebel dengan ini ya. Maksudnya fans seperti fans MU, fans City, fans Liverpool sebel dengan Arsenal yang melaju jauh. Tapi ya kalau dari sudut pandang saya, Atletico itu ya sama menyebalkannya dengan Arsenal. Mereka tidak kalah haram bol, bertahun-tahun mereka tanpa gelar, mereka di final selalu dihajar Madrid lagi, ya kan? Jadi ya ketika mereka merasa dalam pet yang sama, Atletico berhasil menyingkirkan Barcelona di lawan besar. Wah, ke semifinal ketemu Arsenal. Nah, di final nanti tidak mungkin ada Real Madrid karena Real Madrid tersingkir. Sudah besar kepala. Fans Atletico merasa, wah ini kita saatnya nih udah nggak ada Madrid. Ada Madrid nggak ada Madrid, yang tidak ada lagi itu mental juaramu, Sat Simeone, parat kau. Saya nggak tahu ya, ini terlalu boleh nggak sih membahas kebencian personal seperti ini. Bahkan ketika kalah dari Atletico di leg 1 kemarin, saya tuh berharap Guilano dan Diego Simeone ini broken home. Saya berharap Diego Simeone ketahuan selingkuh sampai perek Spanyol, cuk. Jadi supaya pegat, supaya Guilano ini depresi, menyanyikan di hari depresiku.
dalam bahasa Madrid. Tapi ya dari cuma 10 menit pertandingan yang saya tonton, yang saya lihat adalah sepertinya Simeone melakukan kesalahan pergantian pemain ya. Ngapain kau tarik siapa? Griezmann. Kalau Alvarez sih cedera katanya ya. Lukman juga ditarik. Entah apa yang ada di pikiran Abu Dawud Simeone ini. Karena teroris, dia disebut pasti ada yang lucu itu selalu dikasih nama-nama bernuansa Arabik, Cuk. Abu Dawud Simeone, Mikel Artetanyahu, Suasu. Aduh, dan semoga mungkin dalam jangka 1 atau 2 bulan ini Arsenal bisa mencetak sejarah. Jika mereka nggak ada halangan, Liga Inggris ini sudah di tangan mereka ya. Jadi mereka tidak bergantung kepada City kalau mereka konsisten menang. Jadi ya ini udah dalam track di mana harusnya Arsenal bisa konsisten. Dan kalau di UCL mereka juara, ini yang spesial adalah unbeatable. What the fuck? What the fuck? Apakah nanti piala UCL-nya akan dirangkai seperti emas? Semakin ini fans Hotspur semakin muntah darah di sana mungkin ya. Kalau sampai konsep UCL hanya karena tidak terkalahkan sejak fase grup, mereka akan diberi piala yang spesial. Wow, dunia akan syirik. Tapi kalau itu membuat Arsenal terus puasa UCL lagi sampai 30 tahun ya nggak apa-apa. Silahkan piala UCL kau cet emas, kau cet kuning tai, bebas. Bebas semaumu aja, UEFA. Dan di laga nanti malam ketika video ini diupload, saya akan menonton Bayern Munich melawan PSG. Itu adalah dua raksasa yang akan membantai Arsenal nanti, kalau katanya sih. Tapi kenapa saya berharap Arsenal menang ya, kalau saya pribadi ya? Karena saya melihat quotes yang begitu, bukan quotes ya, sebuah ketulusan yang begitu indah dari Thierry Henry di saat si Bukayo Saka memberikan after match interview. Jadi sekarang kan after match interview itu selalu terhubung langsung, terkoneksi langsung di studio bersama 4 pandit asik. Jadi ya selain mereka legend sepak bola, sekarang menjadi pandit asik banget, Cuk. Si Thierry, Jamie Carragher, terus Maiceh Richards. Biasanya Maiceh Richards ini yang paling di roasting. Dan kalau Anda ngikuti itu biasanya juga ada pemain-pemain lain datang, misalnya uh, Alan Shearer kayaknya pernah datang. Nah, di sana itu Henry, saya melihat dia nggak langsung yang memberi selamat atau basa-basi template, nggak langsung memberi kayak, ayo kau feeling lawan siapa, gimana, juara apa enggak nih. Tapi dia langsung memberikan sebuah insight personal kepada Saka yang banyak yang tahu bahwa Saka menghadapi musim yang berat musim ini. Selain dia cedera, dia performnya juga banyak dikritik. Karena Saka sendiri memang digadang-gadang bukan hanya tulang punggung di Arsenal ya, tapi juga di Inggris nanti di Piala Dunia ya kan. Dan di sana Henry kayak langsung nembak dengan nada yang begitu care gitu. Tahu jujur apa yang kamu rasakan? Ngerasa nopo setelah iki mau berhasil nyetak gol penentu. Wis, jujur wae, kan selama iki dikritik terus. Piye? Piye menghadapi iki kabeh? Kondisi mentalmu piye? Kondisi psikismu piye? Uh, karena di pertandingan yang berat ini orang tuh nggak peduli. Nek kamu masuk ke lapangan kamu harus siap gitu. Dan ya nggak tahu ya, saya melihat kayak si Saka kayak antara menahan kesedihan atau terharu atau gimana, tapi ya dia menjawab itu dengan perasaan yang lega. Kenapa saya ngomongin ini ya? Karena saya melihat banyak sekali legend bola atau legend klub besar yang nggak scare ini dengan timnya, malah dikritik terlalu pedas, terlalu tajam, kayak apa yang dilakukan misal siapa sih, Paul Scholes atau Rooney atau Oliver Kahn ke Jamal Musiala, itu menurutku kritik yang terlalu pedas. Apa ya, kamu kamu kurang mendekati pemain untuk memberikan kritik sejahat itu, apalagi kau ngomong nggak langsung ke pemainnya tapi ke media, sehingga itu juga apa ya, menurunkan gairah pemain juga sih. Dan semoga Barcelona pun bisa punya legend yang masih dekat, yang masih bisa mengawal pemain-pemain muda seperti Henry.
Karena yang saya tahu Xavi Hernandez kabarnya tidak begitu akrab sekarang dengan situasi Barcelona yang sekarang, karena ya politik di pemilihan presiden klub dia berpihak kepada Victor Font, yaitu kandidat pesaingnya Laporta, sehingga ya dia kayak ngasih statement-statement ngawur gitu, tidak ada support ke pemain muda, tidak ada support ke situasi seperti sekarang ini di mana kayaknya pemain butuh wejangan. Gimana sih kita dulu menghadapi struggle, ayo kita kasih arahan ke pemain yang sekarang supaya mereka tidak tidak merasa sendirian lah. Itu yang paling penting, tidak merasa sendirian. Dan itu dilakukan Henry ke Saka. Karena memang Henry juga legend Barcelona juga. Di musim lalu dia setelah kita dibabat 7-6 oleh si Inter Merda itu, dia memberikan statement di story langsung bahkan di Instagram Barcelona sebelum El Clasico yang endingnya 4-3, bahwa kita tidak perlu bersedih, kita tidak perlu mengingat-ingat hari kemarin yang begitu pahit karena hari ini kita harus menang. Dan legend seperti Henry lah yang diinginkan oleh semua klub besar. Dan semoga lebih banyak pemain-pemain bola yang asik seperti Henry, Carragher, Micah Richards, yang mereka itu nampang tidak sekedar memberikan analisis yang formal ya, tapi juga jokes-jokes yang luar biasa gitu. Mereka sangat jujur gitu, kayak kalian coba deh nonton channelnya Paramount apa ya, Sky Sport Paramount, di mana di sana kejujuran semua yang ditampilkan. Kayak Micah Richards di roasting karena dia membiarkan Rooney mencetak gol salto di tahun 2011 apa 10 ya itu ya. Ya kalian ingat lah pasti, penggemar-penggemar MU yang lawas, ketika Rooney salto itu ada Micah Richards di sini gitu. Dia di sana di roasting habis-habisan. Dan semoga habit itu bisa terjadi di Indonesia. Kayaknya seru banget kalau pembawa acara bola itu ya 3 pemain bola, kasihlah yang satu sukses tuh kayak Henry, terus yang satu lagi ya sukses dicintai klub tapi gelarnya dikit ya, kayak Carragher. Nah yang satu lagi itu klubnya bagus tapi dia dia ketika klub itu benar-benar di puncak kejayaannya dia nggak ada, kayak Micah Richards. Nah itu kira-kira kalau 3 itu siapa aja ya, mungkin Boas, lalu Bambang Pamungkas, lalu Andik Firmansyah mungkin. Kenapa ngomongin bola Indo, Cuk? Dah nih 12 menit, saya bingung nih ngomong ngelantur apa aja. Ini buat quantity dulu aja ya. Thank you for watching 13 menit. Saya cuma ngobrol nggak jelas ngalor ngidul. Oh, dan nanti pertandingan Bayern Munchen dan PSG, jika kalian nonton ini dan pengen komentar, kasih prediksi juga dong. Thank you.